Shalom persekutuan kaum wanita Gereja Kibaik dimanapun kita berada. Puji Tuhan bahwa kita boleh berjumpa melalui media super edisi Juni kali ini. Bersama-sama kita akan merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Akan kita pelajari bersama dari dua bahagian. Yang pertama dari 1 Korintus 13 ayat 11 dan kedua Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat 11, firman Tuhan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kemudian yang kedua dari Injil Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah pokok perenungan, dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan. Banyak orang yang berkata bahwa menjadi dewasa itu merupakan suatu proses yang akan dialami oleh semua orang secara alami. Menjadi dewasa itu pasti ketika kita masih ada di dalam dunia. Sehingga banyak orang yang berkata bahwa dewasa itu berkaitan dengan usia seseorang. Semakin tua seseorang, maka ia semakin dewasa. Tapi pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah usia atau status sudah menjadi tolak ukur seseorang bisa disebut sebagai seorang yang dewasa? Ataukah kita yang sudah bekerja, hidup dengan mapan, hidup dalam rumah tangga, itu juga disebut sebagai orang yang sudah dewasa? Ada orang yang sudah tua, memiliki umur yang cukup dewasa, tetapi memiliki sifat yang masih terbilang anak-anak. Sebaliknya, ada orang yang masih muda, tetapi mampu bersikap dewasa di dalam kehidupannya. Secara umum, dewasa diartikan sebagai tanda telah mencapai kematangan baik itu jasmani, pikiran, dan pandangan. Itu ketika kita berbicara tentang dewasa secara fisik. Tapi bagaimana ketika kita melihat kerohanian kita? Apakah kerohanian kita juga sudah dewasa? Banyak orang Kristen yang sudah tua, tapi tidak pernah menjadi dewasa rohani. Sudah lama menjadi Kristen, bahkan bisa dikatakan bahwa ia sudah tua di dalam kekristenan, tetapi tidak dewasa secara rohani. Karena itu melalui bagian firman Tuhan saat ini, kita akan belajar bersama apa yang menjadi ciri orang sudah dewasa di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang pertama, ketika ia meninggalkan kebiasaan lamanya. Meninggalkan kebiasaan lama. Pembacaan kita yang pertama tadi, dalam terjemahan lain, Rasul Paulus menulis, apabila aku masih seorang anak, maka aku berkata-kata seperti anak-anak, dan aku berpikir seperti anak-anak, dan aku menimbang-nimbang seperti anak-anak. Tetapi apabila telah menjadi seorang yang dewasa, aku telah membuang jauh kelakuan anak-anak itu. Ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya bertumbuh dalam kematangan atau bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Sebagaimana seorang anak
belajar dan tumbuh menjadi dewasa secara fisik, begitupun kita sebagai anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk tumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Seorang anak memiliki pemahaman dan sikap yang terbatas. Anak kecil biasanya sangat mudah untuk kita pengaruhi, sangat mudah untuk dipengaruhi. Mereka masih terlalu polos untuk mengetahui apakah yang ia lakukan itu benar atau salah, apakah yang ia lakukan itu baik atau tidak. Karena itu anak-anak membutuhkan bimbingan dari orang tua, pendampingan dari orang tua. Nah, begitupun dengan kerohanian kita. Kita membutuhkan ajaran dan pengajaran dari firman Tuhan untuk membimbing kehidupan kita, agar kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Kemudian kita harus membuang sikap atau kelakuan anak-anak kita. Membuang sikap atau kelakuan anak-anak yang ada pada diri kita. Itu berarti bahwa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus berusaha untuk menjadi seperti Kristus, baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kebiasaan apakah yang harus kita tinggalkan? Perbuatan-perbuatan apakah yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Di situ sangat jelas apa yang harus kita tinggalkan. Ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada perseteruan, ada perselisihan, ada amarah, mementingkan diri sendiri, iri hati, dan sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk mencapai kedewasaan di dalam Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memang untuk mencapai kedewasaan di dalam Tuhan, kedewasaan rohani, itu tidak mudah, itu tidak gampang dan tidak instan. Tetapi harus melewati proses pertumbuhan yang berkelanjutan, yang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan komitmen dan kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan, ketika ia meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan, yaitu menghasilkan buah. Tanda seseorang sudah dewasa di dalam Tuhan, yaitu ia mampu menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Dalam pembacaan kita yang kedua, dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong, dan setiap ranting yang menghasilkan buah akan dibersihkan supaya ia semakin lebat, semakin menghasilkan buah yang sangat banyak. Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang dituntut untuk menghasilkan buah. Jika kita tidak berbuah, maka kita akan dipotong, kita akan dibuang. Tetapi ketika kita menghasilkan buah, maka kita akan dibuat semakin berlebat dan menghasilkan buah yang banyak di dalam kehidupan kita. Buah apakah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita melihat dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Karena dari buahlah orang bisa melihat bahwa kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dari buah orang bisa melihat bahwa kita sudah dewasa di dalam Tuhan.
Dan ketika kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah memiliki kedua hal ini? Apakah kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah melakukan kedua hal ini, maka kita juga bisa disebut sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini.